ملت ایران رو میشناسن، تاریخ ایران رو. هرگز چنین حرفی رو بر زبان. Selama puluhan tahun, Israel membombardir wilayah-wilayah sipil dengan dalih membela diri. Dari Gaza hingga Jenin, dari Rafah sampai tepi barat. Tak terhitung jumlah anak-anak, perempuan, dan warga sipil yang gugur tanpa pernah mendapat keadilan. Israel pun meluncurkan serangan ke Iran tepat saat Teheran tengah melakukan perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Sebuah langkah yang disebut para analis internasional sebagai provokasi terang-terangan. Namun hari ini semuanya berubah. Iran membalas, bukan sekadar ancaman retoris, tapi dengan rudal berpemandu presisi yang menghantam langsung ke pusat-pusat kekuatan Israel. Markas Mossad di Herzliya, kompleks militer Kiryat di Tel Aviv, dan kilang minyak utama Bazan di Haifa, semuanya digempur tanpa ampun. Pasukan elit Iran IRGC bahkan mengklaim telah merusak fasilitas cadangan unit 8.200, yaitu divisi perang cyber yang selama ini menjadi tulang punggung dominasi intelijen Israel di Timur Tengah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel tidak hanya terluka, mereka juga ketakutan. Dan kini mereka menyembunyikan kebenaran, melarang media lokal menyiarkan lokasi serangan, memburu warganya sendiri yang mengunggah gambar kehancuran. Karena ketika pusat kekuatanmu terbakar, satu-satunya yang tersisa hanyalah ilusi kekuasaan. Trump bilang, Amerika tidak akan ikut campur dalam konflik Iran dan Israel. Titik. Tapi kini, kalimat itu seolah menguap entah kemana. Arah pembicaraan berubah drastis. Setelah sebelumnya meminta warga Teheran untuk mengungsi, kini Trump justru muncul lewat unggahan garang di media sosial. Hari Selasa itu, ia mencaci Khamenei secara terbuka dan menyatakan satu tuntutan yang menggema di seluruh dunia. Iran harus menyerah tanpa syarat. Dan tentu saja Iran tidak tinggal diam. Ayatollah Ali Khamenei membalas dengan ketegasan yang sama kerasnya. Lewat pernyataan resminya, ia menolak mentah-mentah ultimatum Amerika. Ia menyebut, jika Washington benar-benar turun tangan lewat kekuatan militer, maka mereka sedang membuka pintu menuju bencana-bencana besar yang tidak bisa diperbaiki. Tak hanya itu, Khamenei juga menuduh Israel bermain kotor, melancarkan agresi militer saat Iran sedang duduk di meja perundingan nuklir bersama Amerika. Namun, puncaknya terjadi pada malam harinya. Di akun media sosial resminya, Khamenei mengunggah peringatan gelap kepada Israel. Tapi bukan cuma kata-kata yang ia kirimkan. Sebuah gambar apokaliptik turut disisipkan, di mana langit terbakar, kota kuno dilanda api, dan sesosok prajurit bersenjata pedang menerobos gerbang dalam kobaran. Sebuah simbol yang tak butuh terjemahan, yaitu kehancuran sedang disiapkan. Televisi pemerintah Iran langsung menyiarkan pesan itu secara luas. Narasinya jelas, akan ada kejutan besar dari Iran, sesuatu yang akan mengguncang dunia, bukan sekadar peristiwa, tapi momen yang konon akan dikenang umat manusia selama ratusan tahun. Sejak saat itu, satu pertanyaan terus bergema di kepala banyak orang. Apa yang sedang dipersiapkan Iran? Dan jawabannya sungguh menakutkan. Semakin banyak pihak percaya bahwa yang dimaksud kejutan besar itu bukan lain adalah senjata nuklir. Ketika tensi terus memuncak dan situasi kian mendidih, Iran kembali melepaskan serangan mematikannya. Kali ini sasarannya bukan sembarangan. Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal presisi tinggi yang diarahkan langsung ke dua pusat komando intelijen paling sensitif milik Israel, Direktorat Intelijen Militer Aman dan Markas Besar Mossad. Operasi ini diluncurkan pada dini hari dan oleh IRGC disebut sebagai operasi efektif. Mereka mengklaim
berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang dikenal sangat canggih dan berlapis-lapis. Target utamanya jelas, menghantam jantung sistem intelijen Israel. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat, and the building on this compound was just hit. Please go back, please. You can understand here, it's very tense at this specific location. Serangan diarahkan ke dua titik utama. Pertama, markas besar Direktorat Intelijen Militer Aman yang terletak di Tel Aviv. Kedua, sebuah fasilitas rahasia dekat Herzliya yang diyakini sebagai pusat perencanaan operasi pembunuhan oleh Mossad. Termasuk di dalamnya rencana penargetan terhadap tokoh-tokoh besar seperti Ismail Haniyeh dan Hasan Nasrullah, serta sejumlah operasi luar negeri lainnya. For years, the Iranian regime has called for the destruction of the state of Israel. Meski pihak pertahanan Israel berupaya mengecilkan skala kerusakan dan mencoba mengendalikan narasi, kenyataan di lapangan berbicara lain. Sebuah rekaman singkat sempat beredar di media. Video itu memperlihatkan ledakan hebat di area yang cocok dengan letak kompleks logistik aman dan fasilitas Mossad di Herzliya. Dua lokasi yang selama ini dikenal sangat tertutup dan dijaga ketat. Bukan cuma itu, sejumlah analis intelijen regional yang dikutip oleh media Ibrani menyebut adanya kemungkinan besar bahwa serangan ini juga menghantam infrastruktur cadangan rahasia yang terkait dengan unit 8200 divisi utama Israel dalam urusan intelijen sinyal dan perang cyber. Kerusakannya belum dapat dipastikan, namun ada dugaan fasilitas tersebut mengalami kehancuran serius. Eins pengusir nyamuk aman untuk balita. Semprotkan pada gordin, spray, kayu atau tembok tiap 8 jam sekali. Balita tidak perlu keluar kamar karena aman terbuat dari herbal oleum Cymbopogon nardus rendel yang mencegah nyamuk untuk healing ke dalam rumah dan kamar kamu dengan wangi yang menyegarkan tapi dapat mengusir nyamuk. Kerusakannya belum dapat dipastikan, namun ada dugaan fasilitas tersebut mengalami kehancuran serius. Direktorat Intelijen Militer Aman dikenal sebagai salah satu tulang punggung utama sistem pertahanan Israel. Lembaga ini bukan sekadar pusat intelijen biasa, tapi disebut sebagai salah satu badan paling canggih di dunia, baik dari sisi teknologi maupun operasi. Sejak didirikan pada tahun 1950, Aman memegang peran strategis, mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi intelijen penting. Selain itu, Aman juga menjadi simpul utama arus informasi militer, perencanaan jangka panjang, serta pemetaan ancaman regional. Karena itu, saat fasilitas utama Aman dikabarkan hancur akibat serangan Iran, dampaknya tak bisa diremehkan. Ini bukan cuma serangan fisik. Ini sinyal jelas bahwa Iran siap mengambil resiko besar demi menghantam jantung strategi militer Israel. Dengan akurasi makin tajam, jangkauan, serangan meluas, dan sasaran yang terukur, Iran menunjukkan bahwa langkahnya kini jauh lebih strategis. Meski Kementerian Pertahanan Israel dan juru bicara militer IDF belum terang-terangan mengakui skala kerusakan, gemah dari serangan ini sudah bergema luas. Konsekuensi geopolitiknya mulai terasa, tak hanya di Israel, tapi juga di seluruh kawasan. Sebuah serangan besar kembali mengguncang jantung infrastruktur Israel. Puluhan rudal balistik dilepaskan dari Iran, dan salah satunya menghantam sasaran yang selama ini dianggap terlalu penting untuk gagal. Kilang minyak Bazan di Haifa. Itu bukan sekadar fasilitas energi biasa. Kilang Bazan adalah pusat distribusi utama yang menghidupi sektor industri dan energi Israel. Selama bertahun-tahun, tempat ini telah menjadi incaran banyak musuh. Dan kini untuk pertama kalinya, ancaman itu benar-benar menjadi kenyataan. Menurut perwakilan perusahaan, jaringan pipa dan saluran transmisi utama di kompleks kilang mengalami kerusakan parah. Bahkan sebelum fajar menyingsing, api sudah membumbung tinggi dari fasilitas tersebut. Harian Haaretz melaporkan 3 karyawan tewas seketika. Sementara kobaran api terus melahap sebagian besar area industri. Tim pemadam berjuang mati-matian selama berjam-jam, tapi api yang mengamuk tak mudah dijinakkan.
Menara pendingin ikonik yang selama ini menjulang megah di Teluk Haifa berubah jadi latar api. Seluruh kota melihat asap pekat yang membungkus langit. Ini bukan cuma pukulan ke sektor energi. Ini tamparan strategis, psikologis, dan ekonomi yang telak. Pihak pengelola kilang mengaku masih menghitung skala kerusakan dan potensi kerugian finansial. Tapi satu hal yang pasti, belum ada kepastian kapan kilang ini bisa kembali beroperasi penuh. Dan serangan tidak berhenti di sana. Di kota Rehovot, Institut Weizmann, yang dikenal sebagai pusat riset paling prestisius Israel, ikut terkena dampaknya. Beberapa bangunan di kampus dilaporkan rusak berat. Salah satu di antaranya sebuah laboratorium penting terbakar hebat. Api di sana tidak langsung padam, melainkan terus berkobar selama berjam-jam setelah ledakan. The New York Times menyebutkan bangunan yang rusak menyimpan fasilitas laboratorium vital, sebuah kehilangan besar bagi dunia akademik dan teknologi Israel. Ratusan rudal telah meluncur, sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap kebal ternyata ditembus. Dan kini, pemerintah Israel dibuat kelabakan. Mereka tahu jika publik benar-benar melihat seberapa besar kerusakan yang terjadi, maka kepanikan akan menyebar lebih cepat daripada rudal itu sendiri. Segera tindakan pun diambil. Pemerintah memberlakukan pembungkaman informasi. Media dilarang menyiarkan gambar atau video dari lokasi-lokasi yang terdampak. Eins pengusir nyamuk aman untuk balita, semprotkan pada gordin, spray, kayu atau tembok tiap 8 jam sekali. Balita tidak perlu keluar kamar karena aman terbuat dari herbal oleum Cymbopogon nardus rendel yang mencegah nyamuk untuk healing ke dalam rumah dan kamar kamu dengan wangi yang menyegarkan tapi dapat mengusir nyamuk. Warga sipil diancam jika berani merekam. Bahkan siaran televisi yang sempat menayangkan secara langsung kehancuran akibat serangan Iran langsung dihentikan paksa. Namun langkah represif ini justru memantik gelombang spekulasi. Banyak pihak mulai percaya bahwa kerusakan yang ditimbulkan serangan Iran jauh lebih masif dari yang diumumkan secara resmi. Aturan keras itu diumumkan langsung oleh Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, tokoh sayap kanan yang dikenal ekstrim. Ia memerintahkan polisi dan intelijen Shin Bet untuk memburu siapapun yang menyebarkan informasi soal titik jatuhnya rudal Iran. Dalam pernyataannya kepada The Times of Israel, Ben-Gvir menyebut bahwa orang yang membocorkan lokasi pendaratan rudal adalah ancaman terhadap keamanan negara. Dan ia menegaskan mereka akan diperlakukan sebagai musuh. Ini bukan pertama kalinya Israel bersikap seperti ini. Dalam setiap konflik, sensor selalu menjadi senjata andalan mereka. Mereka ingin dunia melihat Israel sebagai pihak yang tak tersentuh. Tapi kali ini, kenyataan lebih cepat dari upaya penyembunyian. Video-video kehancuran sudah terlanjur menyebar, dan dunia mulai melihat Israel sedang berdarah. Sementara itu, gelombang serangan dari Iran belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pimpinan Iran terus mengumbar ancaman, menegaskan bahwa mereka tidak akan tunduk. Serangan akan terus berlanjut, dan Israel kini terlihat semakin terdesak, seperti tengah berada di tengah kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Dalam kondisi genting ini, harapan terakhir Israel adalah Amerika Serikat. Tapi, Presiden Trump belum juga memberikan sinyal pasti, belum ada komitmen, belum ada keputusan. Dan jika akhirnya Trump memilih turun tangan, itu bukan sekadar langkah militer, melainkan keputusan besar yang bisa mengguncang peta konflik global secara keseluruhan.